kasih, sebelum kita memulai pertemuan ada katekismus kita, lebih baiknya kita mulainya dengan lagu pembukaannya. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu semua kan? Tahu. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta dan kehidupan, dengan hati penuh syukur kami memuji kebaikan dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Berkat rahmat-Mu kami hadir di sini untuk pendalaman iman dalam rangka memperkuat cinta dan relasi dalam perkawinan kami. Kami hendak merenungkan tema baik Allah keluarga membangun kita dalam iman dan pelayanan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar kami semakin mampu menjalani kehidupan perkawinan dengan kasih, kesetiaan dan penyelesaian yang benar. Semoga melalui pendalaman ini kami memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Ibu-ibu dan juga apa tahun nih? Bisa. Tahun ke bawah. Ayat 21 sampai dengan 25. Dari selatan baca. Dan datanglah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ibu-ibu, di sini ada pertanyaan yang sudah kita renungkan dan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah, apa makna dari nasihat untuk saling merendahkan diri dalam takut akan Kristus menurut Efesus bab 5 ayat 21 yang baru saja kita dengar? Kita boleh menjawab dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan yang kedua, mengapa istri diminta untuk tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan? Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana Kristus menjadi kepala jemaat menurut Efesus 5 ayat 23, dan bagaimana hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga? Selanjutnya adalah dalam Efesus 5 bab 2 ayat 24, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dan bagaimana hal ini menjadi contoh bagi hubungan suami. Nah, ibu-ibu, sebagai refleksi kita dalam pendalaman kitab suci yang baru saja kita dengar adalah dalam Efesus bab 5 ayat 21 sampai dengan 25, di mana Rasul Paulus mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga dan komunitas iman harus didasarkan pada sikap saling menghormati dan mengasihi antara suami dan istri. Ketundukan yang dimaksud bukan tentang dominasi atau ketidakadilan,
tetapi tentang sikap rendah hati dan saling menghargai sebagai ungkapan kasih dalam Kristus. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan dengan kasih yang tulus dan penuh pengorbanan. Istri diminta untuk tunduk kepada suami dalam kasih dan kepercayaan, rangkuman dari materi kita pada hari ini. Temanya tadi baik Allah, keluarga, membangun kita dalam iman dan kaya. Menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam keluarga berdasarkan kasih dan ketundukan dalam Kristus. Dalam Efesus 5 tadi, bab 5 ayat 21 sampai 25, Rasul Paulus mengajarkan bahwa suami dipanggil untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri diminta untuk tunduk kepada suami sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan. Sikap ini tidak bersifat menekan, tetapi merupakan bentuk saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kasih dan ketundukan ini tidak hanya berlaku dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkungan kita sehari-hari, baik di gereja maupun di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diwujudkan dengan saling menghormati, membantu dan mendukung satu sama lain. Dalam gereja juga umat Katolik dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan dengan meneladani pengorbanan Kristus. Sebagai bentuk aksi nyata, kita mengusahakan tindakan konkret seperti membangun sikap yang baik dalam keluarga, menolong teman di sekitar kita, juga menolong tetangga kita yang dalam kesulitan, dengan menjalankan nilai kasih dan ketundukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga dan diri kita akan menjadi baik Allah yang hidup, baik di tempat di mana kita tinggal dan sebagai pelayanan kita di dalam gereja. Baik, ibu-ibu semua, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah selama pendalaman iman kami. Semoga melalui pendalaman atau sharing iman ini, kami engkau mampu untuk membangun keluarga seperti keluarga Nazaret, demi menciptakan rumah tangga yang rukun, ramah dan nyaman, dan membawa harapan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam mengajar dan juga dalam kehidupan berkeluarga, semoga engkau selalu tuntun dan melatih kami agar dengan katekesi singkat ini membangun kehidupan keluarga yang lebih baik. Dalam pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita selalu dianugerahi Allah dan juga berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ibu-ibu semuanya, demikian pendalaman iman katekesi sakramen perkawinan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita lagu.